Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Khairunisa, saya dari kelas 11-6. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian informasi akuntansi beserta contohnya, jurnal umum dan jurnal penutup. Guna untuk menaikkan nilai rata-rata saya yang ternyata naiknya cuma 1. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk masuk ke materi yang pertama kita, yaitu pemakai informasi akuntansi dan contohnya. Informasi akuntansi adalah data keuangan yang diolah dan disajikan melalui proses akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi berbagai pemangku kepentingan. Para pemakai informasi akuntansi di dalamnya punya berbagai tujuan masing-masing tergantung keperluan dan kebutuhan. Untuk itu, para pemakai sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan harus dirancang sebaik mungkin. Pemakai utama informasi akuntansi keuangan adalah mereka yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan guna menentukan strategi atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada umumnya, para pemakai akuntansi ini ada 2, eksternal dan internal. Oke, kita masuk ke internal dulu ya teman-teman. Dari internal sendiri itu merujuk pada individu atau entitas yang berada di dalam organisasi dan menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan internal. Mereka adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam manajemen dan operasional perusahaan. Di sini ada contohnya itu manajer dan pemilik. Oke teman-teman, selanjutnya dari eksternal. Jadi pemakai informasi akuntansi eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam operasional, namun mereka memiliki kepentingan terhadap kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Oke, di sini ada contohnya. Pertama, investor. Setiap investor adalah pemakai informasi akuntansi perusahaan, karena nantinya mereka akan menanamkan dananya pada suatu perusahaan. Jika mereka tidak mengetahui penggunaan dana yang akan digunakan oleh perusahaan, maka modal yang mereka keluarkan pasti akan sia-sia. Selanjutnya ada kreditor atau pemberi pinjaman. Contoh nyata pemberi pinjaman adalah pemegang surat utang di perusahaan, bank, atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman keperluan untuk penggunaan informasi akuntansi secara aktual terkait kinerja keuangan. Yang ketiga ada pemasok atau supplier. Biasanya sistem pembayaran yang digunakan berupa kredit, sehingga supplier harus bisa mengetahui keberhasilan perusahaan dalam menjual produk dari informasi keuangan ke perusahaan tersebut. Yang keempat pastinya ada pelanggan. Tujuan utama pelanggan dalam menggunakan informasi akuntansi perusahaan adalah untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasok keperluan mereka di masa depan. Karena pelanggan akan sangat bergantung pada perusahaan atas produk atau layanan demi tujuan konsumsi ataupun dijual kembali. Oke, kita masuk ke jurnal umum nih teman-teman. Nah, jurnal umum sendiri adalah sebuah dokumen yang mencatat transaksi keuangan dengan cara yang memungkinkan kita untuk melacak aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Setiap entry dalam jurnal umum terdiri dari beberapa komponen penting seperti tanggal transaksi, deskripsi, jumlah dalam debit dan kredit, serta referensi ke akun yang terkait. Dan tujuannya sendiri yang pertama pastinya untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis, membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai, dan sebagai alat verifikasi dan audit. Oke, nah sebelum kita buat jurnal umum, kita harus tahu dulu nih tentang rumus akuntansi, di mana akuntansi itu punya 5 akun ya teman-teman. Ada harta, utang, modal, pendapatan, juga beban. Dan untuk setiap akun sendiri, jika bertambah dan berkurang itu diletakkannya di posisi yang berbeda-beda ya. Seperti contohnya, harta dan beban jika bertambah akan dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Untuk utang, modal, dan pendapatan jika bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Oke, di sini ada contohnya, bisa dilihat. Nah, itu untuk paling atas sendiri teman-teman. Yang paling atas adalah nama dari perusahaannya, di bawah ada jurnal umum dan periodenya, serta di bawahnya lagi ada halamannya. Bisa dilihat dari tabelnya, yang pertama ada tanggal. Tanggal berisikan tanggal-tanggal dari setiap transaksi. Nah, di kolom kedua itu ada perkiraan atau keterangan yang berisikan nama-nama akun. Di kolom yang ketiga itu ada referensi berisikan kode-kode dari setiap nama akun. Tapi ingat ya teman-teman, kode-kode ini diisi setelah kita selesai melakukan pencatatan buku besar dan neraca saldo.
Selanjutnya ada kolom debit dan kredit berisikan saldo-saldonya, dan di bawah itu ada jumlahnya. Jumlahnya itu harus balance ya teman-teman antara debit dan kredit. Dan bisa dilihat di sini, kas peralatan kantor itu kan termasuk harta ya. Dan jika harta bertambah akan ditambahkan atau dicatat di sebelah debit. Dan modal sendiri itu jika bertambah akan dicatat di sebelah kredit. Jadi sesuai banget ya dengan penjelasan dari tadi rumus-rumus akuntansi tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jurnal penutup. Jadi jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup atau mengenalkan akun nominal secara sementara. Fungsi jurnal penutup sendiri itu menghitung laba rugi dari akun pendapatan dan beban, mengenalkan akun nominal agar akun tersebut dapat digunakan pada periode berikutnya. Dan yang ketiga, memindahkan saldo pada akun nominal ke akun modal. Oke, selanjutnya ada akun-akun yang harus ditutup pada jurnal penutup. Yang pertama ada pendapatan. Pasangan akun penghasilan perusahaan saat entry jurnal penutup adalah ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan dicatat pada posisi debit, sementara ikhtisar laba rugi menempati posisi kredit. Dan selanjutnya ada beban, dengan saldo akun beban diletakkan di sebelah kredit, dan akun pasangannya yaitu ikhtisar laba rugi diletakkan di sebelah debit. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Apabila perusahaan mengalami laba, maka akun ikhtisar laba rugi akan dicatat pada posisi debit dan akun modal diletakkan di sebelah kredit. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, maka akan dicatat sebagai sebaliknya, teman-teman. Selanjutnya ada prive. Pada proses penyusunan jurnal penutup, posisi akun prive berada di sebelah kredit, sementara pada bagian debitnya akan diisi oleh akun modal. Oke, selesai sudah presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap dengan adanya video ini nilai rata-rata saya jadi naik. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.